Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Prof dari kanan saya ya. Dari Pak Guyuban, pelajar Kawarjo, Duren, Pak Budi Utama dan Pak Sudarman. Kapribaden. Oh, Kapribaden. Oh, yang itu Pak Ismunanda dan Pak Suryanto. Kemudian yang kami hormati dari penghayat Kapribaden, Pak Budi Utama dan Pak Sudarman. Dari DP3 ya, kita mewakili Mas Kiai Sumarno. Dari BKGS ada Pak Pendeta Purwanto dan Pendeta Muda Pak Tony. Dari senior kami, guru kami, pembina kami, PWRI, Bapak Kiai Haji Mustain, Hafidhullah Ta'ala. Saya ingin dulu belakangnya dari penghayat Kapribaden ada Mas Hendri. Mas Hendri dari Permadani bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Budaya, Sanggar Budaya. Sebelahnya Mas Hendri, Ibu. Oh, bulan ini Poltekri. Kami Poltekri. dari Muslimat Pak. Muslimat itu. Ibu punya itu nggak punya itu? Astuti kalian Bu Sri Sutari. Bu Astuti dan Bu Sri Sutari. Bu Sri Sutari, catat Mas. Tak kenal malah kenalan. Belakangnya ada ibu, sebelahnya Mbak Anita, ibu. Belakangnya Mbak Leni. Dari SDE Ama. Luar biasa. Ibu. Bu Erna. Ibu Erna. Terus sebelahnya Bu Erna, Bu Dari Aisyah. berdua juga. Ibu siapa namanya apa? Siti Nurwahida. Siti Nurwahida dan Bu Sri Rahayu. Rahayu. Saya toret-toret kan sudah input ya. Ini semua negeri. Sudah ya? Sebelahnya Pak Haryoto Lurah semua ya? Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu sekalian berbahagia, insya Allah dirahmati Allah. Pertama, puji dan syukur mana kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhitung, yang hingga hari ini berkat rahmat dan kaisangnya kita bisa bersama-sama untuk menghadiri rakor pengisian kuesioner tentang IKT Indeks Kota Turen tahun 2025. Dan terima kasih sekali timnya dari kelurahan hadir semua 23 kelurahan 4 kecamatan ya. Oke. Oh, kecamatan enggak ya? Kalau kecamatan ada yang kemarin. Alhamdulillah. Kelurahan. Oke, dari Kelurahan Dewi. ya saudara Pak betul. Bapak Ibu sekalian, mohon izin masuk. Ini tadi undangannya jam 8 dan kami juga mohon maaf datang terlambat karena sempat kembali ke rumah itu melihat efek dari beberapa kejadian di Salatiga yang terkini. Apa Pak Transit? Tornado. Saya kira juga rumah saya aman-aman saja, ternyata udah bocor. Nah, alhamdulillah. Dari sisi BPBD, penanggulangan bencana alam. Laporan terakhir yang kami terima itu ada 10 tempat lah. Kemarin sempat ada dari informasi yang di
perempatan Grogol, Bangarum, ada videonya gitu. CLS, ini 10 mas berapa juga kan dulu. Untuk kewaspadaan kita semua, saling mengingatkan. 2015 per tahun ya, 15, 16 sampai 20. Oh, dari 15 sampai 25 minus 17, berarti 9 kali ya, 10 kali lah, 8 kali. Dan alhamdulillah, dan puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu kita mendapatkan nomor 1 di tahun 2024 dengan beberapa indikator penilaian. Yang utama kan dia menyebutkan pertama tentang regulasi, bahwa kota itu perlu diatur dengan regulasi dia diterbitkannya Perda nomor 10 tahun 2024. Salah satu poin terbesar adalah Perda nomor 10 tahun 2002 tentang penyelenggaraan toleransi dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua tentang pendidikan Pancasila. Poin pertama tentang Perda tentang penyelenggaraan toleransi, yang kedua tentang pendidikan Pancasila. Meskipun Bang sudah tidak ada, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak tahu? Pada hilang, tiba-tiba hilang. Pola 90 jam, pola 120 dan seterusnya. Dan ketika kami pernah bertemu dengan para narasumber Pancasila yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diperes-peres Pancasila nilainya adalah teman gotong royong, kerjasama, kolaborasi. Izin menggunakan bahasanya Mbah Yai Musta'in, ta'awanu alal birri wa taqwa. Kolaborasi dalam kebaikan dan menjalankan perintah Tuhan dan larangannya. Jangan berkolaborasi dalam permusuhan dan dosa dan maksiat. Judul menurut Pak Prabowo, maksiat atau taat itu? Bu Aisyah berkata ya, judi online setelah merugikan negara per tahun berapa Bu? Kemaksiatan. Itu telah merugikan keuangan negara per tahun berapa? Mas, tatip. Bagus itu wacanan memang terbuka informasinya, wacanan apa ngepek masalah. Maksudnya kebocoran uang itu lari ke kemaksiatan sekitar sekian triliun. 100 triliun. 100 triliunan berapa? Itu yang disebut. Yang terkini kita sudah memahami toleransi internasional. Sopo sing arep bayar bus, terus ke IKN sopo. Padahal kita punya operasi merah putih dan makan siang, makan bergizi, program yang sudah sukses. Dan terkait dengan indeks kota toleransi di tahun 2025 nanti yang penilaiannya sampai dengan mulai Desember sampai dengan awal 2025 ya. Januari Februari ya. Nanti Mas Ridwan akan menjelaskan bersama Mbak di situ. Salah satu poin setelah tadi ada Perda dan pendidikan Pancasila, ada produk konten virtual lagi. Umpamanya apa namanya tadi? Yang dari ya Kalroh Jiwo Pak Somo punya kegiatan tentang kebersamaan antara Kalroh Jiwo dengan Islam, Kristen, Katolik itu dan Konghucu dengan masyarakat penerima manfaat kegiatan bersama. Itu menerapkan yang didhawuhke Gusti Allah mau terhadap kemanfaatan sebaik-baik masyarakat tadi. Kalau kemarin konten itu tiap bulan ada nih, yang kemarin itu sempat bakti sosial. Yang terima ya Islam, Kristen, Katolik itu tidak membedakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Diperluas untuk gotong royong. Itu dibuat video, dibuat Instagramnya, bahkan WA-nya, ya. Kemudian kita uploadkan di linknya kita. Belum. Di share aja, di grup.
itu akan menambah poin terhadap penilaian kota toleransi, indeks kota toleransi. Termasuk target-target Mas. Selain nangani tadi apa puting beliung sing tren. Buat itu juga apa? Toleransi antara kita. Tiap ono Jumat bersih, Sabtu berkat, Minggu Minggu sama-sama tadi dalam kebaikan sing korban untung-untungan sing di sembako sing di pikiran sarang sembang sarang ego vertikal suku baru doa minimal apa doa lumayan tapi minimal Mas. Bentuknya vertikal lori sebagian besar kita kudu horizontal ini vertikalnya terlalu pribadi kan gimana sih? Karena kepercayaan Pak ya sangat vertikal Pak kan betul dibuktikan ya horizontal tutur umur sembur ulat ucap dan ulah Serbasuki mau areng iya aku duit tenaga harta dan jiwa makaten yang disampaikan nanti dari Pak Ridwan akan menjelaskan cara rincinya itu apa saja yang caranya piye dan insya Allah sementara semula berorientasi hanya partisipasi kota toleran kemudian tenanan sampai dapat penghargaan sampai bisa mendapatkan penghargaan juara 1 sampai bisa mengajarkan dan menularkan kepada kabupaten lainnya provinsi nasional bahkan 5 benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia seluruh kurang lebihnya mohon maaf semoga kita dimudahkan Gusti Allah dijauhkan dari cobaan yang berat takdir yang buruk dan kebijakan orang-orang yang dolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutan dan arahan dari Kepala Badan Nasional Kota Salatiga. Untuk selanjutnya pemaparan materi dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing unsur yang akan dipandu oleh Ibu Kabit atau Pak Ridwan. Mungkin akan dipandu oleh Kabit Ketahanan Ekonomi, Sosial Ekonomi, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangkuan Kota Salatiga kepada Ibu Sulistiawati SH MHum yaitu disilakan. Terima kasih Mbak Anita. Izin Pak izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana rakor indeks kota toleran. Ini sebetulnya sudah pertemuan atau kegiatan kita yang ketiga, yaitu memfasilitasi Bapak Ibu tadi dari awal kemarin juga sudah sebagian OPD. Ini ada beberapa OPD karena kemarin tidak rampung. Kemudian ormas juga ada, perguruan tinggi juga ada. Ini juga masih ada ormas sih, sebagian ormas juga karena begitu dikumpulkan jadi satu, sepertinya kok tidak efektif dan efisien dalam arti mungkin nanti ada ini ya diskusi seperti itu. Waktu kan kalau banyak sekali yang kita undang tidak bisa mencukupi kan. Jadi ini juga seperti kayak des ya seakan-akan. Tapi ini nanti intinya apa yang akan kita lakukan terkait dengan nanti penilaian kita nanti di akhir tahun ini. Sebenarnya sudah kita mulai, jadi sudah nyicil lah seperti itu. Tapi dari Bapak Ibu semuanya nanti juga untuk menambah, kemarin juga kalau dari kecamatan juga sudah kita undang. Nanti siapa tahu ada yang kecencer di kelurahan yang belum dimasukkan ke dalam kegiatan kemarin di kecamatan seperti itu. Jadi terkait dengan ide kota toleran ini biasanya kita ada surat dari secara institut biolah yang akan menilai kita, jadi dari kabupaten kota se-Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan dengan Pak Kaban tadi bahwa kita sudah pernah
beberapa kali mengikuti dan sempat ada di 2015 itu nomor 2, kemudian di 2017 kita nomor 3, di 2018 nomor 2 lagi, kemudian di 2020 kita juara 1 ya. Kemudian di 2021 itu urutan ketiga kota tolerannya, kemudian di 2022 urutan kedua, 2023 urutan ketiga lagi, kemudian yang 2024 kemarin terakhir di urutan pertama seperti itu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa apa saja yang harus dipenuhi atau unsur-unsur, salah satunya regulasi, kemudian kegiatan-kegiatan kita yang di OPD atau di kelurahan, kemudian di organisasi Bapak Ibu, kemudian di perguruan tinggi juga ada yang terkait nggak hanya melulu terkait dengan keagamaan, tapi dengan masyarakat. Tadi contohnya seperti kayak kerja bakti, bakti sosial seperti itu bisa dimasukkan. Jadi nanti akan diulas oleh Mas Ridwan apa saja sih yang dimasukkan ke kegiatan itu. Nanti Bapak Ibu untuk meningkat waktu, monggo Mas Ridwan. Matur pada yang terhormat Bapak Kepala Badan Kesbangpol, kemudian Ibu Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas, dan juga pada yang terhormat undangan. Jadi baik itu dari kelurahan, kemudian kelurahan, kemudian dari ormas, dan ormas itu sudah juga yang ketiga kalinya. Cuma kemarin kami undang pergantian karena supaya bisa ikut melengkapi. Juga khususnya dari OPD Pak Marno dan teman-teman sekalian, karena di isian nanti itu ada program kegiatan yang dari itu di P3A cukup banyak kemarin support kita dalam penilaian di Kota Toleran. Nanti kita bagikan yang tahun lalu sampai mungkin bisa diisi lagi. Itu sebagai pengantar. Jadi kami mengundang termasuk dari pengayat, juga dari ormas perempuan. Jadi ternyata dalam penilaian Kota Toleran itu kan beda dengan penilaian yang lain. Kalau di Kemenag itu ada Harmony Award, kemudian ada juga dari Kemendagri itu juga ada indeks Harmoni Indonesia IHI. Tapi yang ini memang agak spesifik Pak, karena ini Kota Toleran itu bukan pemerintah yang nilai. Jadi itu suatu LSM yang sangat diakui baik di nasional dan internasional. Jadi kalau Pak Ketua FKP Pak Kiai juga lebih fokus ke situ. Jadi kemudian di Harmony Award sama yang di Indeks Harmony itu kan lebih bisa dipoles Pak. Kemudian nanti kan ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan. Tapi kalau di mana ya di Setara ISIS itu agak sulit. Jadi mereka memotret fakta real. Fakta real, salah satu instrumennya itu yaitu kuesioner itu. Jadi kuesioner, kalau Mbak paparannya Mbak, kuesioner, kuesioner ini biasanya dibagikan di akhir-akhir tahun. Akhir tahun kadang di bulan November, kadang Desember. Kadang juga masuk Oktober, jadi hampir waktu itu tidak pernah kita tahu. Nah, ini kita lakukan koordinasi itu untuk persiapan untuk data tahun 2020. Jadi yang kita inputkan nanti adalah semua dokumen, semua fakta, semua data yang didapat oleh baik itu di pemerintahan, kemudian di ormas, perguruan tinggi, kemudian juga nanti sekolah pun kita masukkan Pak, ada masukkan. Nanti kan di pemerintahan bisa dari OPD yang terkait, termasuk dari perencanaan sampai aspek hukumnya itu kita masukkan. Nah, salah satu penilaian yang sangat
mengangkat kita pada tahun 2024 jadi ranking 1 itu adalah adanya produk hukum yang progresif. Dan alhamdulillah pada tahun ini nanti sekitar tanggal 16 November Pak Wali Kota diundang di konferensi tentang toleransi yang pertama Ustaz itu di Singapura. Jadi sebagai pembicara. Nanti kaitan dengan produk hukum progresif. Jadi bagaimana Salatiga itu membuat produk hukum yang benar-benar promote toleransi, jadi mendukung toleransi. Nah, salah satu ciri produk hukum progresif itu adalah bahwa dituntut manusia, bukan manusia hukum. Jadi penuh penuh penghargaan pada kemanusiaan. Nah, ini yang disorot oleh Setara Institute untuk kota-kota toleran itu benar-benar bahwa toleransi itu bukan suatu paksaan. Ada suatu kesadaran, suatu yang dibutuhkan bersama. Nah, ini yang di Salatiga kenapa tidak pernah keluar di 3 besar? Karena Setara sudah menilai seperti itu, Pak. Jadi inklusi sosial itu sudah tinggi untuk Salatiga. Jadinya hanya poin-poin yang penguatan itu di situ. Jadi penguatan tadi seperti Pak Kapan bilang itu inti dari Pancasila dan gotong royong. Sama kalau di kita kemarin andalannya waktu kita jadi ranking 1 itu adalah penguatan kolaboratif. Gotong royong tadi waktu bahasanya yang pentahelik gitu. Tahun 2024 kemarin itu hampir 44 datang. 44 event kita masukkan. Itu satu event itu misalnya dari perguruan tinggi KSW itu sekian, ada sampai 30. Dan UIN juga sekian. Itu ternyata membuat Setara itu punya penelitian sendiri dalam salah satu saat itu. Termasuk dari ormas agama, PKGS. Semua kita masukkan dari kegiatan Natal bersama. Kemudian juga ada waktu itu Arade ya, Arade itu masuk. Walaupun sudah lewat tahun waktu itu, kita masukkan juga. Ternyata Setara waktu itu masih menerima, walaupun sudah lewat tahun. Itu menunjukkan bahwa Salatiga saat itu kesungguhan dalam mewujudkan catatan toleransi itu benar-benar dilaksanakan. Sehingga tidak dibatasi waktu, kita berkirim informasi data lewat email waktu itu terbuka oleh Setara. Dan Setara menilainya tidak hanya satu arah dari kuesioner. Nah, maksud kami mengenai kan untuk kuesioner tadi Pak, kuesioner. Tapi juga sampai checking ke lapangan. Benar-benar cek ke lapangan dan tanpa sepengetahuan kita dari itu langsung ke lapangan. Dan dia pihak yang ahli untuk itu. Kemudian setelah cek ke lapangan dari hasil kuesioner, cek ke lapangan itu mereka punya expertise meeting gitu. Jadi pertemuan antar ahlinya itu untuk bahas itu benar nggak ini dicocokkan sehingga hasil akhir itu benar-benar qualified. Saya nggak tahu kalau benar yang di Harmony Award kan cuma ngisi apa. Selamat pagi. Kayak ini. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Rahayu ya. Saya mau menanyakan, kan kita itu punya kegiatan yang namanya jonggringan ya. Jonggringan itu ngomong-ngomong. Jonggringan itu dari asal kata jonggring saoko. Istilahnya Bathara Guru. Jadi itu istilahnya ngumpul teman-teman itu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari. Yaitu tempat kita tuh ada sebulan 2 kali. Tempatnya yang pertama di rumah Sesepuh Kewagiman yang di Pabelan. Terus yang kedua ya apa? Kabupaten Semarang yang Gombang, Pabelan, Kabupaten Semarang. Terus yang kedua Bergilir, Anjang Sono. Ya itu apa ya? Kira-kira bisa dimasukkan dalam kegiatan nggak? Itu Mas. Terus ini Mas Brian ya? Mas Ridwan. Oh Ridwan, Mas Brian. Oh ya maaf ya, kemarin yang masuk di Pakem tuh bukan panjenengan ya? Oh iya. Apa saya ulangi lagi ya? Mas. Di tempat kita itu ada yang namanya jonggringan, itu artinya pertemuan. Ya itu.
Pindah-pindah. Yang pertama di Pabelan, yang kedua di Salatiga, tempatnya pindah-pindah antar sono. Yaitu membahas masalah yang dihadapi sehari-hari. Saya problem solving lah. Dan itu karena bisa dimasukkan sebagai kegiatan enggak. Jadi ada dokumentasi apa? Ada. Iya. Ada. Tentunya apa? Kalau bisa Video bisa. ada akunnya apa? Oh ada Instagram. Ada. Ya. Oh iya. Nanti saya kumpulkan dulu. Terus mungkin di Suryanto mau menambahkan? Buatan. Oh, di Dharma? Sampun, monggo. Jadi udah terjawab ya Pak? Iya. Saged. Monggo sinten ingkang badhe anu? Ya, junjungan ya. Monggo. Lanjut Mas Marno mau ada yang disampaikan? Monggo. Dari Pak anu belum? Oh, Pak Budi ya? Sebentar. Pak kalau kepribadian. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jadi khususnya dari kami dari Kabupaten itu memang tidak ada sesuatu kegiatan yang sangat wigati, tapi kami punya agenda tahunan. Agenda tahunan ini berpusat ada di Purworejo, sehingga setiap bulan November kita selalu memperingati turunnya Wahyu Ekobun. Jadi hanya per tahun. Jadi itu pun didokumentasikan oleh ketua pusat. Jadi kalau kita ingin menyampaikan di sini sebagai bentuk positioner dalam pembicaraan ini tadi, ya mungkin bisa saja. Tapi kita sebagai pengurus di daerah jarang-jarang membawakan itu untuk masuk ke ranah ini. Jadi bersifat intern, bukannya tertutup tapi intern. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Itu melibatkan masyarakat mesti yang ada yang batu-batu seperti itu. Oh iya. Nilai itunya. Oh